Pak Didi menjadi Dirut KAI itu per 8 Mei 2020 ini. Betul. Dan kan sebetulnya sempat santer ya bahwa Pak Erik itu akan mengganti struktur beberapa BUMN. Ternyata PT KAI termasuk salah satu di antaranya. Nah, di situasi yang sebetulnya sangat menantang ini, apa sebetulnya pesan atau tugas yang disampaikan ke Pak Didi yang harus diselesaikan? Baik, jadi memang tanggal 8 Mei sesuai dengan SK 142 Pak Menteri Erik memberikan amanah kepada kami sebagai Direktur Utama PT KAI. Pesan beliau yang pertama adalah untuk tetap menjaga service excellence. Service excellence. Bagaimana kita melayani para pelanggan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua ada sustainability daripada PT Kereta Api ini. Artinya sustainability dari sisi keuangan ya. Karena dalam masa-masa krisis seperti ini, maka keuangan menjadi yang utama, di mana survivability daripada perusahaan, sustainability dari perusahaan ini menjadi kunci keberhasilan ke depan. Sehingga strategi-strategi yang kami sampaikan tadi, utamanya adalah bagaimana kita menjaga likuiditas daripada perusahaan ini untuk bisa melampaui masa krisis ini dengan sebaik-baiknya. Oke, ini kalau kita bicara soal leadership, Pak Didi, konon ada istilah bahwa nahkoda yang baik itu, nahkoda yang handal, adalah nahkoda yang mampu membawa kapal dan anak buah kapalnya itu melewati badai. Betul. Boleh nggak kalau saya sebut pandemi sekarang ini justru adalah termasuk badai juga sebetulnya di bisnis, salah satunya di kereta api. Betul, betul. Jadi kalau kita ibaratkan kita sedang berlayar, ya sekarang inilah gelombangnya sangat tinggi, di mana masa inilah di mana volume penumpang, pendapatan penumpang itu sangat tergerus dan hanya sekitar 10-7% saja. Memang leadership diuji dengan ini, ya. Artinya masa-masa krisis lah yang akan menunjukkan leadership yang sebenarnya. Oke. Kalau di awal tadi Pak Didi sempat menyampaikan, walaupun revenue jauh dari mencukupi untuk menutupi biaya operasional, tapi efisiensi tetap dilakukan. Itu seperti apa tadi yang Pak Didi sampaikan, meeting-meeting mungkin yang harusnya di mana itu ditiadakan. Yeah. Oke, tapi tidak ada layoff, tidak ada pengurangan karyawan. Betul. Dan tidak ada pemotongan pendapatan karyawan. Betul. Oke. Nah, di sisi lain sebetulnya untuk menjaga tim, boleh saya sebut tim ya, tim ini bekerja dengan tetap semangat di situasi yang seperti ini. Apa yang akan dilakukan sama Pak Didi atau yang sudah dilakukan? Jadi Mas Rudi ya, apa yang kami lakukan adalah membangun kekompakan, kemenyatuan dari seluruh jajaran. Ya, jadi kami sadarkan kepada seluruh pegawai kereta api dengan cara memberikan suatu keteladanan, di mana kami memberikan suatu keteladanan yang baik bagi mereka dengan cara-cara kerja yang berdasarkan governance. Ya. Kemudian pada masa krisis seperti ini, kita harus tangani dengan manajemen krisis. Ya. Utamakan likuiditas perusahaan tetap berjalan dengan baik. Itu yang pertama ya? Pertama, dan yang kedua adalah bahwa kita jaga seluruh pegawai itu bisa tetap sehat dan tetap sejahtera dalam masa-masa krisis seperti ini. Sehingga secara moral kita tingkatkan moral seluruh pegawai bahwa krisis ini akan berlalu dan kita harus selalu bersikap positif. Meskipun sebetulnya kita belum tahu krisis ini, badai ini masih sampai kapan kan sebetulnya Pak Didi. Betul. Nah, tadi yang pertama dikatakan bahwa menjaga kekompakan. Nah, upaya untuk menjaga kekompakan itu ini dalam bentuk apa Pak Didi? Apakah ada semacam mungkin kita mungkin kumpul bareng, kita ngobrol sharing, atau mungkin entah apa yang dilakukan mungkin, dan soal keteladanan tadi juga ini apa yang dilakukan sama Pak Didi, apakah mungkin memang memberikan contoh sambil juga bertemu dengan karyawan-karyawan untuk melihat bahwa ini yang saya lakukan atau bagaimana? Betul. Jadi kami bagaimana membangun kekompakan dengan cara kita sering melakukan pertemuan melalui media virtual ya, dengan ini Zoom. Karena pandemi sekarang ini. Betul. Di mana saat-saat itulah kami memberikan gambaran mengenai posisi keuangan seperti perusahaan ini dan bagaimana kita mengatasi kondisi seperti ini. Ya.
Dan masa-masa seperti ini kami gunakan untuk konsolidasi, di mana kami melihat struktur cost daripada perusahaan ini, sehingga kami tata kembali, kemudian juga kami kembangkan sistem IT kita, kami sedang mengembangkan database customer kami, sehingga dalam hal operasi ke depan, maka kita akan lebih agile, lebih cepat lagi untuk menangkap peluang-peluang untuk meningkatkan pendapatan. Kalau seandainya dirangkum dalam 1-2 kalimat mungkin Pak Didi, ini leadership Pak Didi itu leadership yang bagaimana? Jadi leadership yang kami ingin kembangkan adalah leadership yang mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance. Namun leadership yang ingin kami bangun adalah servant leadership, leadership yang melayani. Sehingga kami sebagai leadership melayani seluruh kebutuhan pegawai kami dalam rangka memberikan servis layanan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Oke, dan mudah-mudahan itu juga artinya juga terserap ke semua staf sehingga mereka juga melakukan servis yang baik juga kepada klien mereka. Betul. Baik. Pak Didi, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.